Belajar bersama Sally. Halo semuanya, masih tetap semangat kan untuk belajarnya? Hari ini kita akan melanjutkan materi dari bab 7 di topik B. Materi yang akan kita pelajari yaitu bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, siswa dapat mendemonstrasikan pemenuhan kebutuhan masa sebelum uang ditemukan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi fungsi uang dalam kegiatan ekonomi manusia. Yang ketiga, yaitu siswa dapat mengetahui nilai dan fungsi uang pada kegiatan ekonomi manusia. Yang keempat, siswa dapat mengetahui jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli. Menurut pendapat kalian, kira-kira bagaimana sih pemenuhan kebutuhan masa sebelum uang ditemukan? Kira-kira manusia melakukan kegiatan aktivitas seperti apa ya? Sehingga manusia bisa berlangsung di kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan Sally dan teman-teman bisa menyaksikan. Silahkan mengamati dari video berikut ini. Bab 7 Topik B. Zaman dahulu sebelum ada uang, manusia melakukan kegiatan tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan dengan barter. Jadi, di dalam barter, barang yang ditukar mempunyai nilai yang sama. Misalnya, kain ditukar dengan beras, kayu bakar ditukar dengan singkong. Kalau tidak sama nilainya, maka barter atau pertukaran barang tidak bisa dilaksanakan. Mengapa lama-kelamaan barter mulai ditinggalkan? Alasannya yaitu, yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Yang kedua, jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar-menukar barang karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contoh, untuk mendapatkan sapi, orang harus bertukar dengan 16 kg karung beras. Ini pasti akan merepotkan orang yang menukarkan sapi tersebut. Pemilik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras sebanyak itu. Karena kesulitan-kesulitan ini, akhirnya manusia berkenalan dengan uang. Perkenalan uang pertama yaitu emas, perak, dan perunggu. Emas, perak, dan perunggu dianggap memiliki nilai tukar. Lalu, mengapa emas dan perunggu ditinggalkan ya? Karena emas dianggap mempunyai nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas. Nah, sekarang uang emas ini tidak digunakan. Maka ada uang-uang tertentu yang sudah diterapkan di Indonesia pada zaman Indonesia merdeka. Setelah mengenal uang, mari kita bereksplorasi. Ayo mengumpulkan data. Tuliskan nilai nominal uang kertas atau uang logam yang kamu miliki dan yang kamu lihat. Lalu tuliskan pada tabel seperti contoh pada gambar ini. Untuk menggunakan uang juga ada syaratnya. Uang itu telah disepakati masyarakat dan pemerintah dan harus memenuhi 7 syarat. Yang pertama, diterima secara umum, yakni kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayaran hutang. Yang kedua, ada jaminan. Artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, nilainya stabil. Artinya tidak naik turun agar orang bersedia menjadikannya alat tukar. Yang keempat, mudah disimpan, yaitu bentuk fisik uang tidak terlalu besar atau membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Yang kelima, mudah dibawa, yaitu uang mudah dipindah alihkan dan tidak menyulitkan pengguna untuk membawanya bepergian. Yang keenam, tidak mudah rusak agar dapat digunakan atau tahan untuk jangka waktu yang lama.
Yang ketujuh, mudah dibagi, yaitu memiliki pecahan nominal yang senilai dan dapat dibagi. Fungsinya, pecahan nominal ini untuk memudahkan pengembalian uang dalam suatu transaksi. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Sally, teman-teman bisa mengerjakan LKPD pada bab 7 di topik B di halaman 8 sampai halaman 16 untuk mencari tahu informasi dan mengumpulkan data secara lebih lengkap sebagai sumber referensi bagaimana pemenuhan kebutuhan masa sebelum uang ditemukan dalam kegiatan sehari-hari pada manusia. Untuk itu, teman-teman bisa melakukannya secara berkelompok serta mendiskusikan dari hasil pencarian informasi datanya. Selamat mengerjakan ya! Setelah mempelajari materi ini, mari kita refleksikan. Sebelum zaman berkembang, manusia melakukan cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara bercocok tanam atau bertani dan hasil tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan lainnya, manusia melakukan sistem barter, yaitu tukar-menukar antara barang dengan harga yang seimbang. Seiring berjalannya waktu, manusia menggunakan sistem jual-beli menggunakan uang.